Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hai hai. Balik lagi nih guys untuk di video kali ini. Halo semuanya, kali ini aku mau bahas tentang planning mingguan. Setelah kemarin sempat bikin video, banyak banget yang sudah aku share di YouTube tentang manajemen waktu. Nah, kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk bikin atau kita bahas tentang planning mingguan ya, biar nggak terlalu susah banget. Jadi kita bagi yang tadinya mungkin sering bikinnya bulanan, kita bagi di mingguan aja biar lebih gampang. Khususnya ini untuk ibu rumah tangga. Planning itu sendiri bisa mulai dari tahunan, ada yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai dengan 25 tahun. Terus juga ada yang bulanan, mingguan, dan juga harian. Nah, khusus untuk video kali ini kita bakal bahas untuk planning mingguan sendiri ya. Apa aja sih yang bisa kita rencanakan? So don't go anywhere teman-teman, karena aku bakal share ke teman-teman semuanya caranya sih seperti apa. Tanpa basa-basi busuk lagi, langsung aja kita ke planning yang pertama, yaitu menu makanan. Ada barangkali di antara teman-teman yang sudah beberapa kali bikin meal plan bulanan. Kadang apa yang kita inginkan di awal bulan berubah di akhir bulan ya. Ayo ngaku ya, entah karena kita bosan atau mungkin tiba-tiba kepingin makanan yang lain. Pasti sering banget kayak gitu ya teman-teman. Nah, solusinya di sini adalah kita membuat menu mingguan. Untuk yang masih bingung membuat menu apa aja untuk seminggu, teman-teman bisa searching di Google. Di semua sosial media ada ya teman-teman untuk artikel yang menyediakan tentang meal plan mingguan. Tinggal dari kita aja untuk rajin membaca ya. Dengan menyusun menu mingguan, kita bisa menyiapkan bahan makanan itu di awal minggu tanpa khawatir busuk atau kita pernah membelinya ya. Lupa pernah beli. Nah, selain merencanakan menu, kita juga bisa menyiapkan beberapa bahan yang perlu diolah dulu, seperti mengupas bawang-bawangan, cek apa aja bahan yang belum ada, dan merencanakan apa yang perlu dibeli sesuai dengan menu yang sudah kita susun selama seminggu. Yang kedua yaitu jadwal aktivitas anak. Terutama ini buat kita yang masih punya anak usia SD ke bawah ya teman-teman. Pastinya apa-apa itu masih tergantung kepada bundanya tentunya ya, kepada emaknya gitu. Jadi kadang dari sekolah ada lembaran yang mesti kita tinjau atau kegiatan yang ditugaskan ke anak. Seperti contohnya hari berbagi gitu ya, atau ada kegiatan yang mengundang kita untuk hadir gitu. Jadi di sini kita mesti jadwalkan agar tidak terlewat sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu to-do list. Di akhir pekan sebelum membuat to-do list, kita perlu melihat kembali seminggu ke belakang apa-apa aja sih pencapaian dan apa yang belum kita lakukan. Mungkin ada hal-hal yang kita sesalkan mengapa tidak sempat kita lakukan. Misalnya mungkin beberes gudang ya. Atau mungkin teman-teman yang pengen melakukan pengembangan diri ya, seperti lebih ke ikut workshop tapi nggak sempat ya, karena emang list yang di to-do list itu pecah gitu ya. Jadi berbagai hal tersebut bisa jadi indikator kuat mengenai apa yang seharusnya kita lakukan di pekan depan ya. Jadi kita bisa menuliskan to-do list ini dalam bentuk daftar checklist, atau kita menuliskannya di aplikasi, atau kita bisa juga membuat bullet journal. Yang berikutnya yaitu income and expense. Untuk rekap income atau expense itu biasanya kebanyakan orang itu melakukannya secara bulanan ya. Jadi di akhir bulan mereka baru melakukan rekap. Juga untuk planning hal-hal yang sifatnya rutin seperti iuran sekolah, listrik, internet, bayar ART, atau mungkin belanja bulanan. Tetapi untuk sekedar mereview apa yang sudah dibelanjakan pekan lalu dan apa yang akan dibelanjakan di pekan depan, biasanya sih dilakukan mingguan ya. Contohnya kayak belanja bahan makanan ya, hasil dari meal plan di atas tadi ya teman-teman. Terus juga beli buku, beli art supplies, dan hal tak rutin lainnya juga gitu ya. Dan yang kelima yaitu home management. Apa saja kegiatan non rutin di luar menyapu, pel, cuci piring, masak, itu yang bisa kita lakukan di pekan depan. Misalnya nih ya, mungkin kita pengen cuci gorden gitu ya, kita pengen membersihkan kulkas, atau kita pengen cuci selimut, kita pengen lap jendela, kita pengen kuras air kolam ya. Atau banyak banget kegiatan yang bisa kita jadwalkan yang emang sekiranya perlu tapi di luar agenda keseharian atau urusan domestik kita sehari-hari ya teman-teman. Jadi
Kegiatan ini perlu dijadwalkan di agenda kita supaya semakin semangat untuk mengerjakannya. Oke, yang terakhir yaitu sosial media konten. Untuk sosial media konten ini sudah pernah aku sharing ya di video aku sebelumnya. Di situ sudah ada jadwal-jadwal yang bakal aku lakukan di tiap minggunya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, apa aja kegiatan yang bakal aku lakuin dengan sosial media konten aku. Jadi di situ sudah tersusun rapi rencana yang bakal aku lakukan. Jadi tidak keluar dari jadwal itu, tidak keluar dari jam-jam untuk misalkan kita buat konten apa aja gitu ya, konten di TikTok, konten di YouTube atau di IG. Tapi di sini aku sarankan buat teman-teman jangan sampai ya sosial media itu membuat tugas harian kita sebagai ibu rumah tangga itu menjadi berantakan. Makanya kita harus buat jadwalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, salah satunya itu dengan merencanakan konten sosial media kita itu di awal waktu. Jadi kalau misalkan udah di akhir pekan, kita bikin lagi misalkan di hari Sabtu atau di hari Minggu gitu, kita bikin untuk jadwal pekan berikutnya. Tapi ada juga loh orang-orang yang sukses planning sosmed bulanan. Ada juga yang go with the flow dengan langsung posting di hari yang sama. Kalau aku sih pernah dua-duanya ya, lebih ke go with the flow kayaknya ya, langsung posting di hari yang sama. Tapi agak kelabakan juga sih karena berbenturan dengan jadwal kita sebagai seorang IRT gitu ya. Jadi karena aku sudah pernah coba keduanya dan yang paling pas buatku saat ini adalah planning mingguan gitu ya. Jadi dengan planning mingguan, sesi planning tidak terlalu lama dan juga sehingga kita bisa lebih segar atau excited ketika menulis caption gitu ya. Tetapi kita juga bisa keep on schedule tanpa terdistract dengan kondisi harian yang seringkali tak terduga dan akhirnya kita nggak posting setiap hari. Nah, kalau teman-teman apakah pernah planning mingguan atau lebih suka go with the flow ya, atau sekalian planning sebulan sekali? Ya, tergantung nyamannya kalian aja. Yang penting tidak berbenturan dengan jadwal kalian sebagai seorang IRT, tidak mengganggu jadwal me time kalian, tidak mengganggu jadwal istirahat kalian dan juga jadwal bermain dengan anak pastinya ya. So guys, semoga apa yang sudah aku share ke teman-teman semuanya itu bisa bermanfaat. Kita jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.